Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Tuhan kami boleh kembali datang kepada Engkau dengan bersekutu dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu yang selalu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua. Dan biarlah setiap perkataan yang disampaikan Tuhan itu benar-benar berasal daripada-Mu dan kembali menguatkan kehidupan kami di hari-hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Saya percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur, bersuka cita apapun yang kita hadapi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara berjaga-jaga dan sadar. Nah, kalau kita mendengar kata berjaga-jaga, saya catat di sini, itu berbicara bagaimana kita menghindari dari sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita berjaga-jaga. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita sama seperti seorang prajurit yang siap tempur. Kapan waktunya kita siap, saudara? Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara, bahwa mereka harus berjaga-jaga dan sadar. Apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita di hari-hari ini, saudara? Dengan firman Tuhan berkata bahwa kita harus berjaga-jaga, saudara, dan sadar bahwa hari-hari semakin jahat, bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama saya catat di sini berbicara perisai iman. Saudara buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang pertama di sini bagaimana kita berjaga-jaga dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Apa itu? Yang pertama, perisai iman, saudara. Bagaimana kita mengenakan perisai iman ini? Bagaimana kita membangun perisai iman ini? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang membuat kita membangun perisai iman kita yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus perlu banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus perlu banyak membaca kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini, saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini semakin jahat, saudara. Kita harus mengenakan kelengkapan senjata Allah dan berbicara kita mengenakan perisai iman yang dibangun dengan apa? Dengan kita mendengar firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan.
Rasul Paulus juga berbicara di dalam Tesalonika, saudara, bagaimana Rasul Paulus mengalami kekhawatiran kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tidak mengapa, mari saya mengajak kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang apa? Imanmu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa Rasul Paulus mengirim Timotius untuk memberitakan Injil Kristus kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu, dengan alasan supaya Timotius menguatkan iman mereka dengan pemberitaan Injil. Kenapa iman mereka harus dikuatkan? Kita baca ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Tujuan untuk menguatkan iman kita semua, agar supaya apa, saudara? Iman kita tidak goyah dalam kesusahan-kesusahan yang dialami oleh kebanyakan orang, saudara. Terkadang iman goyah, saudara. Dan kesusahan-kesusahan juga yang kita alami hari-hari ini. Dan itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sampai-sampai dia mengirim Timotius, rekan sekerjanya, saudara, di dalam melayani Tuhan, untuk menyampaikan berita Injil. Tujuannya supaya iman mereka tetap kuat. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita baca, saudara, itu menguatkan iman kita. Bangun perisai itu dengan apa? Kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, supaya iman kita tidak goyah. Karena kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, Paulus juga berbicara begini, saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, Paulus berkata bahwa kita bukan cuma dikaruniakan untuk percaya saja, saudara, melainkan untuk menderita, saudara, menderita untuk Dia. Nah, seperti yang kita sudah baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa kita ditentukan untuk itu. Maksud untuk itu, yaitu maksud kita mengalami bagaimana penderitaan, bagaimana salib yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Rasul Paulus mengutus saudara Timotius? Karena Rasul Paulus tahu bahwa ketika kita ikut Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesusahan, bukan berarti kita tidak akan mengalami pergumulan, bukan berarti kita akan hidup senang-senang saja, hidup tidak ada masalah, tidak, saudara. Tetapi Paulus berkata bahwa kita bukan cuma dikaruniakan untuk percaya, melainkan untuk menderita untuk Dia. Itu sebabnya Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa kita ditentukan untuk itu, bahwa kita akan mengalami kesusahan-kesusahan. Dan itu sebabnya dia mengutus Timotius supaya dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Timotius, iman mereka dikuatkan, iman mereka tidak digoyahkan, saudara. Saya akan baca ayat yang seterusnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Nah, ini sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap orang percaya pasti akan mengalami yang namanya salib, saudara, penderitaan.
kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Dan itu terjadi, ayat yang kelima. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Berbicara juga iman. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Rasul Paulus tahu bahwa ketika saat orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, saudara, juru selamat kita, dia tahu betul bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dia tahu betul bahwa kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, dicobai oleh si penggoda. Berbicara iblis, saudara, untuk mengganggu kehidupan iman percaya, saudara. Dia goyahkan dengan cara apapun supaya iman mereka digoyahkan, supaya mereka tidak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudara, yang pertama, bagaimana supaya kehidupan kita ini tetap berjaga-jaga dan sadar, kita harus mengenakan senjata Allah. Berbicara juga perisai, berbaju sirakan, saudara, iman. Seperti kata Tesalonika, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman. Yang pertama, kita harus berbaju sirakan iman, perisai iman, saudara. Dan yang kedua, saudara, dan kasih. Yang kedua ini, bagaimana kita berjaga-jaga dengan kita mengenakan juga kasih dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini, saudara, hari-hari yang saya sudah beberapa kali sampaikan, bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang jadi dingin. Dan Yesus pernah berbicara, saudara, dia sampaikan bahwa hukum yang terutama ialah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau mau ditanyakan kepada orang-orang percaya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Ya tentu kalau berbicara orang percaya pasti dia mengasihi Tuhan. Tetapi apakah dia mengasihi sesamanya? Nah, jawaban ini bisa berbeda, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa hukum yang utama itu ialah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kita berbicara bahwa kita mengasihi Tuhan, sedangkan kita tidak mengasihi sesama kita? Dan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengenakan kasih itu. Berbaju sirakan iman dan kasih. Berbicara kasih itu, saudara, berbicara hukum yang Tuhan sudah sampaikan, bahwa hukum yang utama ialah mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi jelas, saudara, bahwa kehidupan kita harus kita perlengkapi juga dengan kasih. Karena Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini. Coba kita baca di dalam Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Kasih, saudara, berbicara ini. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik.
terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dan ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka hidup di dalam kasih. Kasih itu bukan cuma berbicara bahwa kita mengasihi, kita menjaga perasaan orang, saudara, supaya dia tidak tersinggung, saudara, supaya dia, saudara, artinya tidak ada salah paham dengan kita. Saudara, kasih itu juga menegur. Kalau kita tahu itu salah dan kita tidak menegur dia, berarti saudara tidak mengasihi kehidupannya. Berarti saudara membiarkan dia hidup dalam kesalahannya. Dia hidup dengan tidak tertib, seperti kata firman Tuhan. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kalau kita sudah menegur dan dia tetap hidup dengan tidak tertib, saudara, itu bagian Tuhan. Yang penting kita sampaikan apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang bukan hanya menjaga perasaan. Kalau hal itu salah dan kita biarkan, saudara, hanya untuk menjaga perasaan seseorang, sama halnya kita biarkan dia hidup yang ujung-ujungnya ke neraka. Kalau kita mengasihi dia, kita tegur dia. Kalau sudah saudara tegur di dalam kasih dan masih tidak mendengar, saudara, kita serahkan sama Tuhan. Karena bagian kita menyampaikan. Nah, ternyata kasih di sini, saudara, kasih itu juga menegur. Supaya apa? Mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yang saya catat di sini, saudara, kasih itu juga menghibur. Dalam ayat yang ke-14, hiburlah mereka yang tawar hati. Artinya kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita yang orang kenal bahwa orang percaya, orang Kristen, hidup di dalam kasih. Nah, kita harus tunjukkan, saudara, kehidupan kita untuk menjadi berkat kepada mereka yang tawar hati. Kita hiburkan dengan apa? Dengan kita menyampaikan satu perkataan yang membangun dia, saudara, yang membuat dia, saudara, terhibur oleh perkataan-perkataan kita. Perkataan-perkataan yang membangun. Ingat, perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, saudara. Menghibur dia. Dan yang ketiga, kasih ternyata itu membela yang lemah, saudara. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat? Nah, kasih seperti itu, saudara. Belalah mereka yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan keadaan hari-hari ini menjadi keadaan yang sangat-sangat sukar. Keadaan-keadaan di mana orang-orang mengalami kesusahan. Saat inilah kita harus menjadi berkat. Ingat, kasih itu juga berbicara bagaimana kita mau berbagi. Haleluya, amin. Bukan hanya menerima saja, tetapi kita juga berbagi. Dan yang keempat, saudara, di dalam 1 Tesalonika, kasih juga itu berbicara. Coba kita baca pada ayat yang ke-14 bagian akhir. Sabarlah terhadap semua orang, saudara. Dalam kehidupan kita tidak bisa menuntut untuk semua orang itu bisa senang dengan kita. Kita tidak bisa menuntut semua orang itu untuk supaya mereka bisa menerima keberadaan kita. Ada orang-orang yang senang dengan kita, ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Sekalipun kita sudah berbuat baik, ada orang-orang juga pun yang tidak senang dengan kita. Tetapi firman Tuhan bilang begini, saudara, kasih itu juga berbicara bagaimana kita sabar. Haleluya. Sabar terhadap semua orang. Amin. Sabar terhadap semua orang. Ayat yang ke-15. Saya baca, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Itu berbicara kasih. Dari kesabaran kita, saudara, jangan sampai kita terpancing membalas jahat dengan jahat. Justru kejahatan itu kita kalahkan dengan kebaikan. Haleluya, amin. Kebaikan itu bukan cuma sekedar kita harus tunjukkan, saudara, tetapi kebaikan itu berbicara bagaimana saudara bisa berdoa buat mereka yang tidak senang dengan saudara.
Hari-hari ini saudara, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus berjaga-jaga dan sadar bahwa iblis lagi bekerja. Kita harus pergunakan saudara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kelengkapan senjata Allah. Berbicara perisai iman, berbaju sirakan iman dan kasih saudara. Hal yang kedua ini berbicara kasih, kenakanlah kasih di hari-hari ini. Dan yang ketiga saudara, kembali di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8, bagian akhir saudara, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Minggu yang lalu saudara, saya berbicara bagaimana hidup yang penuh pengharapan, hidup yang tidak pernah putus asa, hidup yang tidak pernah menyerah. Dalam keadaan apapun dia tetap maju saudara, dia tetap berpengharapan. Kenapa? Karena janji Tuhan bahwa orang yang hidup dengan penuh pengharapan saudara, ingat saja kepada janji yang besar itu. Ingat saja kepada apa yang Tuhan sudah sediakan, kepada sesuatu yang kekal yang tidak dapat binasa, yaitu sorga saudara. Itu orang yang hidup dalam pengharapan, hidup yang dia selalu melihat kepada apa yang nanti Tuhan akan berikan kepada dia. Nah, gunakanlah ini saudara, berketopongkan pengharapan keselamatan saudara. Haleluya. Ketika kita memakai saudara kelengkapan senjata Allah ini saudara, berbaju sirakan iman, kasih, dan pengharapan, kita akan masuk dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan. Coba saudara baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita mengenakan kelengkapan senjata Allah, berbicara bagaimana iman ada pada kita, kasih ada pada kita, pengharapan ada kepada kita. Firman Tuhan bilang begini, Allah tidak menetapkan kita. Kita siapa? Kita yang berbaju sirakan iman dan kasih. Kita yang berpengharapan di dalam Dia untuk ditimpa murka. Kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka saudara, tetapi untuk beroleh keselamatan. Saudara, di hari-hari ini mari kita tetap berjaga-jaga dan sadar bahwa hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat, hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita perlengkapi kehidupan kita dengan kita mengenakan senjata Allah. Kelengkapan senjata Allah yang berbicara iman, kasih, dan pengharapan. Dan firman Tuhan katakan, kita akan menerima keselamatan itu. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Kembali lagi kita harus berjaga-jaga dan sadar bahwa kita lagi ada di penghujung akhir zaman. Kita akan berdoa. Mari saudara, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh Tuhan menyegarkan kerohanian kami. Firman-Mu boleh membukakan kami bahwa kami punya kelengkapan senjata Allah. Dengan iman, dengan kasih dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami percaya ketika kelengkapan senjata Allah kami pakai Tuhan, kami mampu melewati setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di hari-hari ini. Dan kami percaya kami juga akan menerima janji-Mu Tuhan, berbicara keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkatilah umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan tetap kuatkan umat-umat-Mu. Tuhan berkati mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan tolong campur tangan, buat berhasil di dalam nama Yesus. Menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan aktivitas mereka juga di sepanjang minggu ini semua di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan buat semua berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan Tuhan pelayanan yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang ada. Sehingga kami boleh melihat ada penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di Medan dan sekitarnya. Menyerahkan juga bangsa dan negara kami
biarlah semua ada dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. I'm lost without you.